Ya, Tracy Trisha adalah seorang supermodel yang luar biasa perjalanannya sampai pada puncaknya, mulai dari Jakarta, kemudian New York, dan yang terakhir adalah ke Paris. Akan tapi dia menemukan satu kekosongan di dalam jiwanya. Apa yang dia rasakan? Kita seruput dulu kopinya. Ya, pada kali ini saya akan mencoba eh, me- bukan membedah lah. Saya ingin mengambil beberapa pelajaran dari buku-buku yang saya punya dan yang dikirimkan oleh teman-teman. Dan beberapa buku yang dikirimkan oleh teman-teman, oleh para ustadz pada saya adalah buku ini, Justice and Journey After Death, 14. Nah, ini 14. Dan ini ada buku dari masih sama juga, satu paket, beberapa jilid, 7 jilid, dari The Why of Love dari Ustadz Dimitri Mahayana. Jadi sebetulnya sih buku ini belum sempat saya baca. Namun ketika kemarin saya melihat sebuah tayangan di channel YouTube-nya Danir Mananta yang mewawancarai Tracy Trisha, maka saya tertarik kembali untuk membaca buku ini. Dan apa sih hubungannya antara Tracy Trisha dengan buku ini? Jadi dalam wawancara itu diceritakan bahwa Tracy adalah seorang model yang sukses. Yang kesuksesannya itu ditandai dengan perjalanan hidupnya dari Jakarta ke New York, kemudian ke Paris. Dan tentu saja dari sisi materi dia tidak menemukan kesulitan. Apa yang dia inginkan bisa tersedia dengan baik, dan kehidupan yang glamor, pesta dan sadansi dan lain sebagainya. Nah, dalam puncak hal yang seperti itu, dia merasakan kekosongan jiwa. Ada sesuatu yang dicari. Salah satu pertanyaannya adalah, nanti kalau saya mati, ini gimana kelanjutannya ya? Nah, itu yang menarik. Dia bercerita tentang pencarian jiwanya, dan itu satu hal yang ya menarik buat saya. Setiap perjalanan spiritual itu menjadi sesuatu yang menarik, dan saya ingin mempelajari atau mendalami hal-hal yang seperti itu. Nah, kembali kepada buku, pertanyaan tentang kehidupan setelah mati itu bukan pertanyaan saat kini saja. Jadi zaman dulu pun pertanyaan itu sudah ada. Jadi kalau saya meninggal, ini terus kemana? Apakah saya kemudian mati lalu menjadi debu, hilang begitu saja? Atau masih ada perjalanan-perjalanan yang lain yang ditentukan sebetulnya oleh kehidupan kita sebelum meninggal. Nah, buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan ada yang ringkas, ada yang cukup panjang. Nah, buku ini kemudian menjawab pertanyaan tersebut, dan kemudian saya baca secara random, dan banyak hal yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita berkaitan dengan kehidupan setelah mati, kemana ruh kita, apakah ruh itu ada, kemudian bagaimana nasib kebaikan-kebaikan kita dan keburukan-keburukan kita itu bagaimana. Yang pertama sekali, bahwa berkaitan dengan kehidupan setelah mati, itu adalah satu hal yang menurut saya, dan juga ditulis dalam buku ini, itu berkaitan dengan keadilan ilahi dan keadilan manusia itu sendiri. Coba bayangkan bagaimana kalau tidak ada hari akhir. Menurut saya sih akan terjadi satu chaos dan hidup itu menjadi absurd. Absurdnya bagaimana? Ini kita itu sudah hidup dan menjalankan moralitas dengan baik, kelakuan baik, perilaku yang baik. Sementara ada di sisi lain orang yang hidup tuh ya seenaknya gitu ya. Sehingga ya kalau dia berbuat jahat, berbuat sejahat-jahatnya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tidak ada hari akhir dan tidak ada pembalasan
atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan, maka untuk apa kita berbuat menjaga norma, menjaga etika, menjaga akhlak? Ya sudah, lebih baik kita hidup semau-maunya kita, toh hidup hanya sekali. Kita tidak usah mempedulikan etika, moral, agama, dan lain sebagainya. Karena apa? Yang mendingan saya hidup secara egois ketimbang nanti saya dimakan oleh egois yang lebih besar. Nah, begitulah kira-kira yang terjadi, dan kalau itu terjadi maka kehidupan itu akan menjadi kacau balau gitu. Ada orang yang sangat tidak peduli dengan moralitas, tidak peduli dengan etika, tidak peduli dengan akhlak, sehingga kehidupan atau pembalasan di hari akhir, yang baik dibalas dengan yang baik, yang buruk dibalas keburukannya, itu adalah satu hal yang, itu adalah satu keniscayaan, dan itu menjadi satu fitrah insaniyah bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Karena orang itu akan menginginkan hidup yang, ya saya ingin hidup dan setelah meninggal ini tidak hanya sekali gitu. Artinya kehidupan itu akan terus berlanjut terus-terusan gitu ya. Jadi pertanyaan tentang hari akhir, pertanyaan tentang perjalanan jiwa manusia mencapai kesempurnaan, itu adalah satu pertanyaan yang penting. Dan itu bukan pertanyaan Tracy saja, tapi pertanyaan banyak orang, termasuk saya juga harus mendalami kembali dan mengimani kembali kehidupan setelah kematian itu. Karena ini juga satu hal yang penting di dalam Islam. Ma'ad itu menjadi satu hal yang rukun dalam rangkaian rukun iman dan rukun Islam yang ada gitu ya. Jadi ini satu hal yang penting dan harus kita dalami. Oleh karena itu maka pertanyaan-pertanyaan tentang hari akhir itu bisa dijawab dengan kita membaca buku ini gitu ya, Justice and Journey After Death. Ya walaupun di sini tulisannya sebenarnya 14, tapi pertanyaan ini adalah pertanyaan, bukan pertanyaan hanya pertanyaan anak-anak muda, akan tapi juga pertanyaan-pertanyaan buat orang-orang yang ingin mendapatkan keyakinan tentang kehidupan setelah kematian. Jadi buku ini itu adalah menjawab hal-hal tersebut. Dan banyak hal yang menarik dalam buku ini. Yang pertama tadi dijelaskan bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah satu bentuk dari keadilan ilahi. Karena kalau tidak diadakan hal yang seperti itu, maka yang terjadi adalah kekacauan yang ada di dunia ini. Yang pertama, misalkan dia adalah yang maha bijak dan maha adil, bahwa Allah itu bijak dan maha adil, dan yang bijak dan adil itu akan berpikir seperti itu tadi. Ya seperti karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pikiran kita pun sebetulnya sejalan dengan pikiran ilahiyah. Jadi pikiran tentang hidup setelah mati adalah pikiran yang sebetulnya insaniyah dan ilahiyah. Karena Allah menciptakan kehidupan setelah mati dan manusia pun memerlukan hal seperti itu. Itu sebagai sebuah pegangan untuk mengapa sih kita bermoral. Bermoral itu ya sebenarnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain gitu ya. Dan di antara keadilannya adalah tentang kebangkitan atau kehidupan setelah kematian. Jadi nanti manusia itu akan melakukan satu perjalanan kembali setelah kematian. Kematian itu adalah sebuah pintu untuk melakukan perjalanan yang lebih luas, perjalanan yang lebih menarik, dan perjalanan yang lebih cepat. Dan itu ditentukan dalam Islam, itu ditentukan oleh kehidupan sebelum meninggal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebiji zarrah, maka dia akan melihatnya, dan yang melakukan kejelekan sebesar biji zarrah, kejahatan sebesar biji zarrah juga akan melihatnya di hari akhir nanti. Jadi bukan hanya menyaksikan, tapi dia akan betul-betul merasakan itu. Jadi kebangkitan itu adalah manifestasi dari ilahi, dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang sulit menghidupkan kembali yang sudah mati. Dalam kisah-kisah klasik dalam kitab-kitab suci kita pernah membaca kisah tentang Uzair,
seorang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati sekian ribu tahun, dan dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah, tidak ada yang susah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memungkinkan hal itu terjadi. Yang paling tidak memungkinkan adalah apakah objeknya itu mampu menerima kuasa Allah atau tidak. Nah, ini nanti pembahasan lain yang perlu juga nanti ditulis di sini. Apakah mungkin terjadi kuasa Allah tidak berlaku pada objek yang tidak mempunyai istilahnya kesiapan untuk menerima kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ya buku ini penting dan ada beberapa hal yang paradoks dan tapi menarik gitu ya berkaitan dengan ini ya, dan menurut saya seharusnya ini bagusnya sih diulas lebih panjang. Misalkan ada beberapa paradoks tentang bahwa keburukan itu adalah keindahan. Nah, kita berpikir dulu nih, sesuatu yang buruk itu adalah keindahan. Nah, itu rangkaian dari pembahasan tentang keburukan, bahwa keburukan itu adalah ketiadaan, keburukan itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki dan lain sebagainya. Itu pembahasan filosofis yang menurut saya bisa jadi menarik buat anak-anak muda, bisa jadi tidak menarik karena terlalu jelimet gitu ya. Jadi pembahasan seperti ini ya tadilah bisa menarik, bisa enggak gitu. Bisa menarik karena orang menantang pikiran orang, tidak menarik karena ya dirasa hidup saya sudah berat, ngapain mikirin yang rumit-rumit seperti ini. Misalnya tadi, keburukan itu adalah keindahan. Di mana indahnya gitu, sesuatu yang buruk, di mana indahnya? Nah, di sini hanya satu halaman dibahas. Mungkin ada bagusnya ini dibahas lebih mendalam mungkin dalam buku-buku kecil yang lain tentang keburukan dan keindahan. Kemudian ada beberapa pembahasan di sini tentang ada faidah keburukan, kemudian itu paradoks yang mungkin kita perlu pahami, bahwa keindahan, keburukan itu adalah keindahan. Bagaimana keindahannya ya, antum semua harus membaca buku ini, Justice and Journey After the Death. Nah, kehidupan setelah kematian, pembahasan tentang hari akhirat. Dan yang satu yang dibahas berkaitan dengan perbuatan baik non-muslim. Nah, ini satu hal yang harus dibaca oleh orang-orang muslim dan non-muslim tentu saja. Bagaimana sih status perbuatan baik non-muslim? Kan dalam Al-Quran tuh Allah la yudhi'u ajrul muhsinin, Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau yang berbuat baiknya itu adalah non-muslim, apakah akan diterima dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah tidak menyukai orang kafir? Bukankah Allah membenci orang kafir? Nah, itu nanti dibahas dalam buku ini, dalam pembahasan perbuatan baik non-muslim. Ya, alhamdulillah dibahas agak panjang, ada beberapa halaman berkaitan dengan perbuatan baik non-muslim. Ada empat ya mungkin 10 sampai 12 halaman itu membahas perbuatan baik non-muslim. Nah, ini penting untuk dibaca dan untuk membuat sesuatu itu menjadi clear tentang apakah perbuatan baik non-muslim itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan masuk surga. Nah, itu ada di pembahasan buku ini. Itu menarik. Itu harus dibaca oleh semua orang. Kalau saya baca nanti hal-hal yang menariknya malah menjadi ini. Ya, tidak semua yang menarik harus diungkapkan. Justru ketika tidak diungkapkan itu menjadi sebuah misteri, itu masih tetap menarik. Jadi untuk para pembaca yang ingin mengetahui kedudukan pahala atau perbuatan non-muslim itu wajib membaca buku ini ya. Nah, menurut saya sih seperti itu, dan tambahannya mungkin ada beberapa hal yang perlu diungkap lebih jelas. Kemudian kalau bisa sih karena ini 14, maka ilustrasi-ilustrasinya juga mungkin perlu ditambah dengan yang lebih
menarik, mungkin tambahi kisah-kisah, tambahi dengan kesaksian-kesaksian seperti tadi, kesaksiannya model Tracy, Trinita dan lain sebagainya, sehingga menambah buku ini semakin menarik ya. Baik, tentang penulis ini ditulis oleh Ustadz Dimitri Mahayana, seorang penggemar filsafat, penggemar ilmu pengetahuan, dan bukunya sudah sangat banyak. Ini saya dikirimi banyak buku nih, nanti kita akan bahas satu demi satu. Kepada Ustadz Dimitri saya ucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan buku. Ustadz Sam, ya, saya juga ucapkan terima kasih pada Ustadz Miftah juga yang selalu mendorong kita untuk menulis atau ya berkegiatan dalam hal-hal yang bersifat kaitannya dengan buku. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ya bukan review sini, hanya seruput buku sedikit ya. Seruput buku itu enaknya emang sedikit-sedikit, kalau banyak itu namanya haus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.